Asmira Utama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 3. Pacitan, pacitan, pace, sampai hutan, sebutan, kerajaan Mataram, bermakna ceritane berwarah asal usule. Nyanyi kok yang fals. Padahal makin gede kamu gimana? Tapi saya bukan anaknya Iwan Fals. Biar tahu, kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia, Bapak Ibu guru pendamping, dan teman-teman semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Serial Asmira Utama dari SDIT Albana kelas 6. Semoga semuanya berkenan mendengarkan cerita saya. Bapak Ibu Dewan Jurinya bahagia dan saya pemenangnya. Amin. Kali ini saya akan bercerita. Jelas namanya juga lomba cerita. Asal usul Pacitan. Pada zaman dahulu, kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Pakubuwono. Pada saat itu, kerajaan dikuasai oleh Belanda. Akibatnya timbul huru-hara dan peperangan di mana-mana. Sultan Pakubuwono II sudah tidak dapat lagi mengatasi masalah yang ada di kerajaan. Beliau memikirkan solusi bagaimana caranya agar ia bisa mengusir dan mengalahkan Belanda dari kerajaan Mataram. Tiba-tiba muncullah ide untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan dan mengusir Belanda dari kerajaan Mataram, maka akan saya beri hadiah dan kekuasaan. Semua orang mendengarkan sayembara tersebut, tak terkecuali Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi lantas mengikuti sayembara tersebut. Singkat cerita, dengan segala upaya dan perjuangan, beliau berhasil mengusir Belanda dari kerajaan Mataram. Pangeran Mangkubumi segera pergi ke kerajaan Mataram menemui Sultan Pakubuwono II guna menagih janji. Tok 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 tok. Permisi Sultan. Sultan tok tok tok. Siapa itu? Oh alah, Pangeran Mangkubumi. Silakan masuk, silakan masuk. Langsung saja Sultan. Maksud kedatangan saya kemari untuk menagih janji Sultan yang kemarin. Janji? Oh alah, iya, sebentar. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba datanglah Patih Penggalaya menghasut Sultan Pakubuwono II agar tidak usah memberikan hadiah kepada Pangeran. Kira-kira apakah Sultan Pakubuwono II terhasut? Ada yang tahu? Sialnya, Sultan Pakubuwono II terhasut oleh Patih Penggalaya. Kira-kira bagaimana perasaan Pangeran Mangkubumi setelah dikhianati oleh temannya sendiri? Bahkan rajanya yang ia bela selama ini juga mengkhianatinya. Tentu saja Pangeran Mangkubumi merasa kecewa dan marah. Akhirnya Pangeran Mangkubumi menyatakan perang kepada Belanda. Pangeran Mangkubumi melakukan segala upaya perjuangan agar ia bisa mengalahkan Belanda. Semula Pangeran Mangkubumi selalu memenangkan peperangan tersebut. Tetapi setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Semarang dan Batavia, Pangeran Mangkubumi mengalami kekalahan. Kemudian beliau dan para juritnya mundur. Pangeran Mangkubumi dan para prajuritnya mundur ke bagian selatan, menelusuri pesisir selatan menuju bagian timur untuk mencari dukungan melawan Belanda. Dengan lemah lunglai, sampailah Pangeran Mangkubumi beserta para juritnya di daerah Pager Guyong. Saat itu Pangeran Mangkubumi melihat sebuah ketipok membawa tempurung kelapa yang dikalungkan di lehernya.
Hei Setro Ketipo, benda apa yang kamu kalungkan di lehermu itu? Tempurung kelapa pangeran, berisi buah pace yang direndam dengan air legend buah kelapa. Pace, kebetulan sekali saya sedang haus dan lapar. Bolehkah saya meminumnya? Oh, boleh pangeran, silahkan diminum. Ajaibnya, setelah meminum buah pace yang direndam dengan air dan buah kelapa, perlahan-lahan kekuatan badan Pangeran Mangkubumi kembali kuat dan segar. Di samping itu, rasa lapar dan dahaganya juga kian menghilang. Begitu juga pikirannya, kembali jernih dan tenang seperti saat menang perang. Semangat berjuang pun tumbuh kembali. Setro Ketipo, mantra apa yang kau masukkan pada rendaman buah pace ini? Ajaib sekali. Mohon ampun pangeran, saya tidak memasukkan apa-apa. Apakah buah pace yang saya berikan tidak enak pangeran? Tidak usah takut Setro Ketipo, aku tidak akan memarahimu. Tapi sebaliknya, aku sangat berterima kasih kepadamu. Pangeran Mangkubumi langsung memanggil semua para juridnya. Hal itu membuat Setro Ketipo semakin kebingungan dan ketakutan. Wahai semua para jurid, ketahuilah, setelah aku memakan dan meminum buah pace yang direndam oleh air dan buah kelapa pemberian Setro Ketipo, perlahan-lahan kekuatan badanku kembali kuat, pikiranku juga kembali jernih dan tenang. Dan saya berjanji apabila kelak saya menjadi raja di Yogyakarta, kalian semua akan kuberi hadiah dan pangkat. Dan kamu Setro Ketipo, berkat buah pace yang telah kamu berikan kepadaku, maka daerah Pace Sapenitan ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi tetap harus ikut di bawah kekuasaanmu. Seketika suasana menjadi gaduh karena banyak para jurid Pangeran Mangkubumi yang kurang mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Pangeran Mangkubumi langsung menyudahi kegaduhan tersebut. Wahai para juridku, dengarkanlah baik-baik agar daerah Pace Sapenitan ini mudah diingat oleh semua orang. Mulai saat ini, daerah Pace Sapenitan ini dinamakan Pacitan. Pangeran Mangkubumi beserta para juridnya melanjutkan perjalanan. Dan kini daerah yang dulunya dikenal sebagai Pace Sapenitan ini sekarang dikenal menjadi Kabupaten Pacitan. Sebelum saya menutup, saya akhiri cerita saya. Boleh ngasih pantun dulu nggak? Bilang cakap ya. 21 April hari Kartini. Terima kasih untuk hari ini. Sambal tomat, sambal terasi. Salam hormat, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheryl Asmira Utama. Ya. Ya. Sheryl ceritanya menarik tentang asal usul kota Pacitan. Buah pace itu kayak apa? Tahu nggak bentuknya? Saya nggak tahu soalnya. Mengkudu. Mengkudu. Oh, mengkudu. Ya. Oke. Enak ya mengkudu itu? Ya? Enggak. Oh, enggak. Saya kira enak. Oke. Jadi dari cerita yang tadi buah pace itu, penemunya Pacitan itu berarti siapa sebenarnya? Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi. Kemudian Pangeran Mangkubumi menyerahkan Pacitan ini kepada Setro Ketipo. Oh gitu. Oke. Seneng nggak baca cerita ini? Ini baca dari buku atau baca naskah dari guru atau gimana? Cari di internet. Oh, cari di mana? Cari sendiri apa dicariin? Cari sendiri, simpel soalnya kalau cari di internet. Oke, ini berarti kamu cari di internet, terus diolah sendiri gitu? Ya saya salin sama kurangin sama tambahin. Jadi ceritanya Berapa lama latihannya? 2 hari. Dua hari? Ya kami 2 hari. Luar Soalnya
soalnya males kalau ulang tahun. Ya, jawabannya sangat jujur. Terima kasih atas kejujurannya. Oke, makasih ya Sheryl, semangat terus membaca. Iya. Halo Sheryl, Halo. kamu menarik ya, ceplas-ceplosnya ya, kejujuran dalam bahasanya Bu Inge ya. Nah ini Sheryl, kalau pesannya Pak Endro mengenai asal usul pacitan bisa dipelajari kembali lagi ya. Terus kemudian ini pertanyaannya, selama latihan ini dan menemukan naskah ini ada kolaborasi nggak? Ada kerjasama nggak dengan Bapak Ibu guru pendamping? Enggak, berarti kamu boleh jalan sendiri ini ya? Sama Mas. Hah? Sama Mas. Sama mama juga ngajar? Iya, soalnya kan kalau sama guru kadang kurang leluasa juga karena kalau sama mama lebih kenal. Bapak Ibu guru kurang leluasa gitu. Baik, begini Sheryl ya. Belajar itu memang butuh pendamping ya. Jadi pendamping dengan siapapun termasuk sama mama atau. Tapi begini, jadi untuk lebih lanjut ya dikasih tahu bahwa kemudian perkembangan bahwa asal usul pacitan ya yang terbaru itu juga bukan karena dari dua pace ya, bukan dari dua pace atau pace sepengetan. Itu pace itu memang yang diberikan oleh Setroketipo ya, Setroketipo ya kepada Mangkubumi. Tapi kemudian saya tahu nggak di internet itu kemudian bahwa Mangkubumi itu kemudian menjadi raja di mana? Di Yogyakarta. Terus hadiah yang dari Pakubuwono kedua tadi bagaimana? Tidak jadi diberikan. Tidak jadi diberikan ya. Jadi perang itu Pakubuwono II sama Mangkubumi itu. Kan perangnya sama Belanda bukan sama Belanda. Oh, sama Belanda ya. Nanti sama begini nanti Sheryl ya nyari juga lagi di Perjanjian Giyanti itu ya. Di Perjanjian Giyanti itu tahun 1755 ya. Di situ nanti ada keterangan Mangkubumi itu mendapatkan daerah Pacitan, daerah wilayah mana saja ya. Itu bisa dikembangkan. Terus juga untuk ibu pendamping kalau bisa memang membantu untuk pengembangan data dari cerita yang berbasis sejarah. Jadi anak-anak nanti bisa mendapatkan proses sejarah itu dengan pandangan atau dengan persepsi atau interpretasi yang kurang lebih mendekati hal yang benar sumbernya ya. Itu judul bukunya apa? Asal usul pacitan. Oh bukan buku itu dari cerita yang dapat di internet ya. Oke, selamat buat kamu. Terima kasih Sheryl ya. Berikutnya silakan untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu guru ya. Terima kasih. Salam bahagia buat Sheryl. Iya, di sini ternyata bisa kita lihat ternyata literasi tidak hanya bisa membaca, tapi bagaimana interpretasi, memahami naskah, ya. Luar biasa buat ibunya nanti gurunya nggak ikut ya, nanti diajak, ayo baca bareng, teman-temannya nanti diajak baca juga ya. Kalau nggak males ya. Lah males nih, kilo masalah ini, kilo males nih kilo ini. Yang penting saya jujur dulu. Oh iya, sampai. Aku speechless ya, anak jujur seperti ini. Ya. Cukup bagus, cuman ya ada beberapa pergeseran data ya, pergeseran informasi yang kurang tepat. Tapi ya ini kalau nanti saya jadi ada di Yogyakarta, itu Romono aja. Pada saat itu Jogja belum ada, masih Mataram ya, nanti dibaca lagi lah Mataram sama Jogja Solo nanti gimana aja. Ya luar biasa Sheryl, belajar terus. Ya, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Sheryl nomor undian 3. Luar biasa ini. Dadah. Gen alpha beneran ya. Ini contoh gen alpha masa kini. Dan selanjutnya nomor peserta 4 dari SDN 3 Gemaharjo, Tegalombo atas nama Naura Hasna Anida. Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 4. Lingkar lingkur ing angkara akarana karena marti silih sinapura sineng kita sinuka sinukar
singgah sebentar di Glogong. Salam hangat penuh kesan. Naura datang, siap bertutur dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Hasna Anida dari SDN 3 Kemaharjo, Pacitan, Jawa Timur. Hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda yang penuh makna, yaitu kisah Dewi Sekar yang bijaksana. Pohon jati daun meranggas, musim kemarau datang menyapa. Air mengering, tanah pun tetap. Datanglah Dewi membawa cahaya. Cerita ini berawal dari musim kemarau yang sangat panjang di salah satu desa, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Seorang perempuan cantik tampak memasuki desa. Perempuan itu tampak lelah. Berarti bukunya dari sini. Tok tok tok, permisi. Ada apa, Dok? Permisi, Nek, bolehkah saya meminta air? Maaf, Dok, di sini tidak ada air. Baiklah, Nek, saya permisi. Tok tok tok, permisi. Ada apa, Kak? Permisi, Dek, bolehkah saya meminta air? Maaf, Kak, di sini tidak ada air. Baiklah, Dek, saya permisi. Kenapa tidak ada air? Tuh, Nenek, Nenek, tunggu. Ada apa, Dok? Permisi, Nek, bolehkah saya meminta air di tubuhnya Nenek Kawah? Saya sangat haus. Dari tadi saya mengetuk rumah yang satu ke rumah yang lain, tetapi tidak ada satupun orang yang mempunyai air. Tolong, Nek. Tiba-tiba saya masuk ke daerah ini yang saya sendiri pun tidak tahu. Saya hanya mengikuti kata hati saya. Saya Nyai Godek, saya sesepuh di desa ini. Beginilah kondisinya bila musim kemarau tiba. Kita sudah sampai di sumber air. Daerah ini biasanya kalau musim penghujan airnya menggung banyak. Masyarakat desa biasanya berbondong-bondong untuk ke sini untuk mengambil air. Tetapi beginilah kondisinya bila musim kemarau tiba. Ya Allah, airnya kering. Ya Allah, airnya kering. Semua menjadi lautan pasir dan tanah yang mengering. Tidak ada setetes pun air. Maaf, Dok, hanya ada air kelapa ini. Ini pun hanya secangkir. Minumlah
berbagai sudut. Nek, bila suatu saat di desa ini mengalami kekeringan, lakukanlah apa yang saya lakukan. Jawaban atas semua kesulitan adalah Allah. Maka mintalah padanya. Terima kasih Dewi Sekar. Kami akan mengingat-ingat pesan Dewi. Sekali lagi, terima kasih. Saya tidak bisa membalas apapun. Sama-sama, Nek. Semua atas kebesaran Allah. Maka yang sudah dititipkan kepada kita harus dijaga. Saya permisi untuk melanjutkan perjalanan. Sejak saat itu pula, desa tersebut tidak pernah mengalami kekeringan. Masyarakat desa bersukacita dengan sumber air yang melimpah. Mereka pun hidup makmur dan damai. Sebagai ungkapan rasa terima kasih penduduk kepada Dewi Sekar, mereka menamakan desa tersebut dengan Desa Sekar. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu menjaga keseimbangan ekosistem. Air adalah sumber kehidupan dan harus bijak dalam menggunakan dan menjaga sumber airnya. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa kita harus selalu berserah diri kepada Allah, karena Allah pemilik segalanya dan hanya kepadanya kita meminta. Demikian cerita yang saya sampaikan. Semoga kisah Dewi Sekar ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga alam dan selalu berserah diri kepada Allah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Hujan turun menyuburkan ladang, sungai mengalir memberi berkah. Air dijaga, alam senang, hidup sejahtera tanpa gelisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Naura Hasnani ya, Iya. dari Kemaharjo. Kok jauh banget ambil sumbernya itu dari mana? Donorojo tadi ya? Iya. Tahu Donorojo itu di mana? Oke, ini tadi dibaca dari mana sih? Kok kamu tahu cerita Dewi Sekar ini? Ada yang saya diberikan guru sama mencari di internet. Oh iya, internet itu tahu semua ya. ChatGPT juga tahu semua. Memang misalnya di Kemaharjo nggak ada tuh daerah yang punya cerita lokal tuh punya nggak? Tidak tahu. Nggak tahu ceritanya Google-nya juga. Tadi apa yang sih yang dilakukan oleh Dewi Sekar kok bisa tiba-tiba muncul air? Dewi Sekar menuangkan air yang sudah diberikan oleh nenek. Oh malah dibuang. Tapi malah jadi danau gitu. Iya. Oh iya. Kira-kira itu gimana sih kok bisa muncul di air malah ditumpahkan, kok malah jadi banyak? Harusnya kan dijaga, tadi kan maunya dijaga, malah dibuang-buang tadi gimana? Karena diberikan doa. Hitungannya terus muncul gitu Ya. Oke ya. Yang jelas kita dapat pesannya ya menjaga keberlangsungan lingkungan, kelestarian lingkungan. Kira-kira yang bisa Nawa lakukan apa untuk menjaga mata air di Kemaharjo? Kemaharjo susah air nggak sih? Iya. Susah air? Enggak. Enggak tuh. Yang bisa kamu lakukan apa untuk menjaga kelestarian lingkungan? Tidak mensia-siakan air. Oke. Yang tepuk tangan lagi untuk Naura. Baik, salam bahagia Naura. Naura Kemaharjo ya. Ya. Begini Naura, coba disebutkan lagi judul bacaannya tadi apa? Kisah Dewi Sekar yang bijaksana. Yang ini siapa itu? Dr. Sri Pamungkas SSN Hum. Oh, Ibu Dr. Sri Pamungkas. Baik, begini. Naura pernah lihat ceprotan? Itu apa? Nanti tanya sama ibu guru ya, karena nanti sebetulnya di ceritamu itu ada hubungannya dengan ini ya, cerita tentang ceprotan ya, selalu ceprotan itu. Terus kemudian Mama Pak Indro tertarik dengan pesan yang ada ya, bagaimana kita untuk menjaga kekayaan alam
ya, termasuk sumber air, ya, sumber air. Terus begini, Maura, ini mungkin semuanya ya, Bapak Ibu, apapun yang kita ceritakan, kalau teks naskahnya ya, ini untuk secara keseluruhan. MI Negeri 3 Pacitan atas nama Zafira Unika Asya Putri. Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor peserta 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Zafira akan bercerita tentang hilangnya pancing bencana di Watu Karung, Pacitan. Cerita ini diangkat dari buku kumpulan cerita dari kota 1001 Goa. Ditulis oleh Sri Pamungkas dan kawan-kawan pada tahun 2021. Diterbitkan oleh Literasi Intimedia Yogyakarta pada tahun 2021 dan berjumlah 85 halaman. Kalian penasaran dengan ceritaku? Dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda ke desa Watu Karung bernama Baita. Baita tinggal di rumah Ki Gambang Jiwa. Ki Gambang Jiwa mempunyai anak bernama Ketrosari, gadis yang cantik jelita, kayak aku. Pada akhirnya, Baita dinikahkan dengan Ketrosari dan tinggal di daerah pertumbuhan Ketro. Setiap hari, Baita memancing di lautan Watu Karung dengan senur dan pancing bencana pemberian Ki Gambang Jiwa. Setiap hari, Baita mendapatkan ikan yang banyak sekali. Namun, pada suatu hari, Baita mendapatkan ikan yang besar sekali. Tetapi, Baita tidak kuat mengangkatnya. Akhirnya, pancing bencana terbawa oleh ikan yang sangat besar. Baita dengan sedih melaporkannya kepada Ki Gambang Jiwa. Maafkan Baita Ki, pancingnya hilang. Waduh, padahal itu pancing bencana. Tenang, ada solusinya. Ki Gambang Jiwa memberikan Baita ilmu Aji Manik Bayu dan Aji Bayu Sirno, lalu menyuruh Baita untuk mencari pancing bencana. Diur, Baita pun sampai di lautan dan bertemu penjaga istana bernama Bengkaro. Heh, ngapain kamu di sini? Maaf, aku hanya ingin mencari pancingku yang hilang. Oh, tak kirain mau mengganggu, sebab Putri Sang Ratu sedang sakit. Sakit apa? Sakit tenggorokan yang sangat parah, sampai tidak bisa berbicara. Baita pun berpikir, jangan-jangan karena pancing bencana ini. Bolehkah saya mengobatinya? Akhirnya, Bengkaro mengantarkan Baita untuk bertemu Putri Sang Ratu. Baita menyuruh Putri Sang Ratu untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Benar saja terkena pancing bencana. Akhirnya, Baita mengambil pancing bencana itu dengan pelan-pelan, sampai tidak terasa sakit. Alhamdulillah Putri, alhamdulillah sudah sembuh. Ratu Bencana berterima kasih kepada Baita dan menanyakan apa imbalannya. Baita berkata bahwa ia ikhlas membantu Putri Sang Ratu dan tidak menginginkan imbalan apapun. Baita izin pulang. Ratu Bencana berterima kasih kepada Baita dan mendoakan Baita sehat selalu dan banyak rezekinya selalu. Baita pun pulang dan melaporkannya kepada Ki Gambang Jiwa. Alhamdulillah Ki, pancingnya sudah ketemu.
Ditambah jiwa bangga terhadap Baita dan membeli gelar Baita Jaya. Nah, itu tadi teman-teman cerita dari hilangnya pancing kencana di Watu Karung Pacitan. Apa yang kita bisa petik dari cerita tadi? Benar sekali, kita harus saling menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ingat ya, kebaikan kita juga akan menumbuhkan kebaikan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Zafira tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam. Zafira. Zafira ceritanya tentang Watu apa? Watu Karung. Iya, di daerah mana? Di mana itu daerahnya? Ada di sini. Itu daerah apa sih? Pantai gitu ya? Oh, pantai. Nanti. Oh, gitu. Oke. Berarti perlu menjelajah ke sana nanti. Oke. Tadi ceritanya kan Baita itu memancing ya. Terus mancingnya hilang. Terus tiba-tiba dia dikasih mantra, dia ketemu dengan putri di bawah laut itu ya, berarti putrinya. Menurut Zafira nih, sebenarnya harusnya Baita minta maaf gak sih sama putrinya? Coba kalau dari ceritanya, kan ceritanya Baitanya memancing ya, terus putrinya sakit, sakitnya karena apa? Iya. Oke. Jadi kalau nggak tahu nggak usah minta maaf. Iya. Nggak, tadi kepikir aja loh, berarti kan putrinya sakit gara-gara pancing kencana dong, gitu ya? Iya nggak sih? Iya. Iya, tapi Baita berhasil membantunya, terus mendapat gelar gitu ya? Iya. Oke, jadi menurut Zafira nggak harus mengakui kesalahan ya. Maaf ya, ini sebenarnya pancing kencana saya itu ketelan sama kamu. Maaf ya, gitu. Harusnya gitu nggak sih? Iya. Oke, terima kasih Zafira. Baik, terima kasih Zafira. Zafira ya, Ja atau Za? Zafira. Tadi coba disebut lagi judulnya apa ceritanya? Pancing kencana yang hilang di Watu Karung. Terus pancing kencana itu begitu penting ya, sampai kemudian Bagambang Jiwo itu bingung ya. Waktu itu bingung Bagambang Jiwo. Coba dapat digambarkan lagi kebingungan Mbak Jiwo itu bagaimana kalau di buku itu ceritanya? Waduh, nggak gimana? Coba dibilang. Waduh, padahal itu pancing kencana gitu ya. Oh, kenapa sih pancing kencana itu kenapa kok sampai harus dicari, kalau hilang kan alas biarkanlah hilang. Pancing aja masih banyak di toko pancing, misalnya ada pancing perkara ya, pancing apa gitu. Kenapa kok harus dicari itu? Ada apa dengan pancing kencana itu kalau di ceritanya, Zara? Oh, belum tahu, nggak diceritakan itu ya. Oh, baik. Baik, yang ketiga mungkin di cerita itu ada berapa tokoh yang disebutkan tuh? 4. Siapa saja lo? Bengkaro ya. Oh, Kertosari. Ratunya tadi siapa? Ratu Kencana ya. Terus dia ada tokoh namanya Biang Kerok. Hanya ada Bengkaro aja ya. Oh iya. Ya, terima kasih Zara ya, yang pasti nanti banyak membaca cerita lagi ya. Sip. Itu sebenarnya cerita tentang apa sih? Pekerjaannya apa itu Baita? Tukang mancing. Kalau kira-kira apa sih yang bayangan kamu pekerjaan Baita itu apa sih? Memancing. Iya, memancing. Sebenarnya kalau diistilahkan Baita itu kapal, ya. Baita itu mereka nelayan, berarti cerita tentang nelayan dan ikan. Terus kok ada putri di bawah laut itu
Dia itu ikan atau manusia sebenarnya? Saya kepancing lho. Manusia. Kok iso ning kok bisa di bawah laut? Nggih, umpet Deni kula bayange kepancing cetak. Pancing kencana nggih. Kencana itu apa sih? Ya, kencana itu emas. Jadi Pak Indro tadi tanya, itu Pak sebut demikian pentingnya kenapa? Yuk pancing bakal emas gitu. Saat ini 2 juta ya, sak gram bayangnya pancing iwak sak mono ini lebih selami. Ya, pesannya banyak-banyak baca, terus kemudian ditularkan ke teman-temannya. Ya, terima kasih. Yang meriah nomor peserta 5 luar biasa. Nomor peserta 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman juri dan hadirin yang berbahagia. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Aksamala Kenya Armaira. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Pacitan dengan judul Endang Roro Tompe. Cerita ini diambil dari buku kumpulan cerpen dan esai Cerita Rakyat Pacitan yang disusun oleh Dewan Kesenian Pacitan tahun 2020. Yuk simak cerita selengkapnya. Mari kita mulai dengan pada suatu hari hiduplah seorang putri yang terkenal karena kecantikannya. Namanya Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Suatu hari, ayahnya Raja Kediri menginginkan Dewi Sekartaji menikah dengan Raja Negeri Seberang. Putriku, aku akan menikahkanmu dengan Raja Negeri Seberang. Kerajaan ini harus memiliki penerus yang akan memimpin kerajaan ini di masa depan. Apa? Maaf ayah, aku tidak bisa. Aku sudah punya pilihanku sendiri. Dia adalah Raden Panji Asmorobangun dari Kerajaan Jenggala. Dewi Sekartaji menolak permintaan ayahnya sebab raja yang dipilih ayahnya memiliki watak yang sombong dan kasar. Pada suatu malam, Dewi Sekartaji pergi dari istana. Keesokan harinya, dia telah sampai di sebuah desa kecil dekat hutan. Dia menyamar menjadi warga desa dengan nama Endang Roro Tompe. Pagi itu juga, situasi istana panik karena Dewi Sekartaji tidak ada di istana. Sang raja mengumumkan sebuah sayembara. Bagi siapa saja yang dapat menemukan Dewi Sekartaji, jika seorang laki-laki, ia boleh menikah dengan Dewi Sekartaji. Jika seorang perempuan, ia boleh menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Kabar hilangnya Dewi Sekartaji telah didengar oleh Raden Panji Asmorobangun. Ia terkejut. Apa? Dewi Sekartaji hilang? Aku harus segera mencarinya. Raden Panji Asmorobangun mencari Dewi Sekartaji. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa, maaf mengganggu waktumu. Aku sedang mencari Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Aku sudah cukup lama mencarinya, tetapi belum juga menemukannya. Apakah kau bisa membantuku? Baiklah anak muda. Pergilah ke arah barat hingga kau menemukan sebuah desa kecil dekat hutan. Carilah di sana. Kau juga harus menyamar menjadi seekor kera, sehingga tidak ada yang dapat mengenalimu. Baik Pertapa, terima kasih. Raden Panji Asmorobangun melanjutkan perjalanan mencari Dewi Sekartaji, dan ia menyamar menjadi seekor kera. Suatu hari,
Roro Tompe sedang mencari buah-buahan dan sayuran ke dalam hutan. Tiba-tiba beberapa ekor kera datang menyerangnya. Wah, wah, wah. Ia ketakutan. Tolong, tolong aku, tolong. Tiba-tiba seekor kera datang melindunginya. Setelah kera-kera yang menyerangnya pergi, ia masih ketakutan. Siapa kamu? Pergi sana, pergi. Hei, jangan takut. Aku hanya ingin menjadi temanmu. Mungkin kau bisa membantuku menemukan seseorang. Baiklah, terima kasih sudah menolongku. Hehehe, boleh tahu siapa namamu? Namaku Endang Roro Tompe. Hei kera, kau bilang sedang mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Nah teman-teman, tahukah kalian ternyata kera itu adalah Raden Panji Asmorobangun. Ia menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Sebenarnya aku adalah Raden Panji Asmorobangun. Benarkah? Ini aku, Dewi Sekartaji. Akhirnya Raden Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji kembali ke istana dan sang raja menikahkan Dewi Sekartaji. Nah teman-teman, tahukah kalian ternyata cerita ini diangkat menjadi tarian tradisional bernama Ketek Ogleng. Dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu saling membantu dan berteman tanpa memandang fisik. Sekian cerita dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berteman sama kera tadi ya. Iya, Itu dia tuh ceritanya nyamar atau berubah jadi kera sih? nyamar. Nyamar, jadi pakai make up gitu ya? Iya. Sampai gak kenal luar biasa, itu kita harus ngasih repost kepada make up artisnya itu sampai gak kenal. Oke, tadi Dewi Sekartaji itu mau nyari siapa? Gimana? Mau mencari siapa kok bisa melarikan diri tadi? Mau pergi kemana sih? Mau ini lagi cari buah-buahan dan sayuran, tiba-tiba ada beberapa ekor kera menyerangnya. Nah ya, tadi kan dia pergi dari kerajaan kan? Iya. Dia tuh mau pergi kemana sebenarnya? Pergi ke desa kecil dekat hutan. Itu terus akhirnya ditemukan sama kera. Kera tadi dia nyari Dewi Sekartaji gitu. Oke. Terus akhirnya Prabu seberang tadi gimana? Raja seberang tadi nasibnya gimana? Dan jadi menikah? Enggak sih menikah ya? Kalah sama kera tadi ya? Iya, kalau sama Raden Panji. Oh, Raja Panji ya. Ya oke, itu cukup oke lah. Penceritaannya dari seterusnya. Moga Pak Endro sama Bu Ina nanti yang bisa menambahkan. Hei, siapa nih namamu? Kenyar. 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 Iya, Kenyar. Kenyar ya. Kenyar. Kenyar, ya. Kenyar. Kenapa tadi di dalam ceritamu itu Sekartaji kok memilih pergi dari kerajaan? Padahal di istana itu kan dia sangat nikmat dan rata-rata biasanya anak-anak raja itu patuh kepada ayahnya. Karena Dewi Sekartaji itu nggak mau nikah sama Raja Negeri Seberang, dia maunya nikahnya sama Raden Panji Asmorobangun. Oh, mau Dia pergi, nikah kabur. dengan. Terus dia kabur mencari siapa? Dia ke ini, dia menemukan sebuah desa kecil, dia tinggal di sana akhirnya. Oh, terus kemudian dia disebut, dia nyamar sebagai Endang Roro Tompe atau masih tetap namanya Sekartaji? Endang Roro Tompe, namanya jadi Endang Roro Tompe. Namanya jadi Endang Roro Tompe. Ya, ya. Menarik cara berceritamu pun juga menarik ya. Ini juga kita berbagi saja bahwa tari Ketek Ogleng ya, tari Ketek Ogleng itu ya bukan karena berdasar kepada cerita Endang Roro Tompe ya, tapi lebih dahuluan ada Ketek Ogleng, baru di dalam cerita Ketek Ogleng itu dimasukkan tokoh Roro Tompe gitu ya. Nanti dilihat lagi di pembacaan ceritanya. Keren untuk kamu. Kekar. Ya, terima kasih itu ya Kak Endro. Terima kasih. Kayaknya ceritanya bagus, keren. Tadi itu kan Dewi Sekartaji melarikan diri karena rajanya nggak nyari ya, kok nggak ketemu gitu. Udah dicari tapi nggak ketemu di sekitaran istana. Akhirnya sang raja menemukan sebuah sandiwara.
Oke, yang memberikan nama Endang Roro Tompe itu siapa? Dia sendiri. Oh Menulis dia, baju sendiri. oke, menulis. Jadi dia aku jadi Endang Roro Tompe. Kenapa yang milihnya Endang Roro Tompe? Kenapa enggak siapa gitu? Nah, mungkin itu nama yang ikonik untuk menjadi warga desa. Iya, bisa. Zaman dulu gitu ya, itu ikonik ya. Oke, masuk. Oke, keren sih ceritanya. Dari saya sih terus pelajari. Saya juga belum pernah lihat tuh. Pokoknya di sini saya malah yang belajar kayaknya banyak hal yang harus saya cari tahu tentang Pacitan, termasuk tari ketek apa tadi? Ketek ogleng. Tapi tadi kata Pak Endro bukan karena Raden Panji yang joget-joget terus jadi ada ketek ogleng, tapi ada ketek ogleng dulu baru dimasukin cerita Panjinya gitu ya. Oke, terima kasih. Terus membaca ya. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk nama peserta 6 luar biasa ya. Dia ikonik Endang Roro Tompe. Pak Indra kalau minta nama ini ikoniknya apa Pak? Kasih nama Pak, minta tahu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kurang kompak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tasya Azahra. Saya dari SD Negeri 3 Cokro Kembang. Saya akan menceritakan tentang Kiai Ageng Bandung dan Raden Panji Sanjaya-Langit Bebet Alas Woro. Karya dari Gandawan Jaya. masih gitu, soalnya kan kelas 6 Simak sudah penilaian. baik ya teman-teman. Terus ini tadi saya sama Bu. Pada zaman dahulu di tanah Pasundan ada seorang adipati yang bernama Nagari Bandung. Beliau memiliki 2 orang putra, tetapi 2 putra beliau tidak pernah berdamai, berebut kedudukan. Sewaktu Adipati Bandung meninggal dunia, kedua putranya berkelahi, berebut kedudukan. Akhirnya dimenangkan oleh putra yang muda. Putra yang tua setelah kalah dengan adiknya pergi ke Pajang berguru. Di Pajang dia kemudian dinamakan Kiai Bandung. Di Pajang Kiai Bandung mendirikan sebuah perguruan yang kemudian memiliki banyak murid. Merasa tidak nyaman, Kiai Bandung kemudian pergi ke Ponorogo ditemani adiknya yang setia, yaitu Raden Panji Sanjaya-Langit. Tujuan mereka ke Ponorogo yaitu hendak meminta tanah untuk membangun perkampungan. Sesampainya di Ponorogo, Kiai Bandung menghadap ke Bupati. Akhirnya Kiai Bandung diberi tanah di pesisir pantai selatan, yaitu mulai Kalimulo hingga Lorong dan Panggul hingga Gumbreng. Kemudian Kiai Bandung melanjutkan perjalanannya ke Ponorogo. Sampai di Ponorogo, Kiai Bandung kemudian berkata kepada Raden Panji Sanjaya-Langit, "Sanjaya, ayo kita membuat rumah untuk beristirahat sambil kita melihat-lihat kalau ada tempat yang lebih baik kita akan pindah, tetapi kalau tidak ada kita akan tetap di sini saja." Kemudian Kiai Bandung membabat hutan kembali dan menemukan burung berkutut. Burung itu seolah-olah memberi isyarat kepada Kiai Bandung. Kiai Bandung pun mengikuti burung itu sesampai di rumah, yaitu rumah joglo. Kiai Bandung memasuki rumah itu. Dia berjalan
sampai menemukan masjid. Kiai Bandung kemudian memasuki masjid itu dan menemukan apa yaitu kantong. Apa ya isinya? Isinya adalah jubah dan peralatan ibadah. Seusai dari masjid, Kiai Bandung menemui Kiai Raden Panji Sanjoyorangit. Kemudian Kiai Bandung menelusuri Sungai Ngadirojo, yaitu lewat dari arah timur. Kemudian Kiai Bandung melanjutkan perjalanannya ke arah barat laut. Kemudian dia menemukan sebuah rumah di dusun, yaitu Dusun Bandiro, atau yang kita kenal adalah Dusun Biro. Kiai Bandung melanjutkan perjalanannya menemui Raden Panji Sanjoyorangit. Kemudian keduanya mengikuti arah jalan sampai menemukan dusun dan Dusun Jaya yang diambil dari nama Raden Panji Sanjoyorangit. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasya ya? Panggilannya Tasya? Oke, senyum dulu dong. Udah lega? Oke, Tasya belajar bercerita ini udah berapa lama? Hamil 2. Naskahnya diberi oleh guru atau Tasya cari sendiri? Guru ya. Tasya suka nggak ceritanya? Suka. Bagian mana yang Tasya suka dari cerita ini? Siapa yang menemukan burung perkutut tadi? Kiai Bandung. Oh, Kiai Bandung. Kiai Bandung itu berarti berasal dari Bandung. Kurang tahu ya, nanti tanya Pak gurunya ya. Kiai Bandung itu dari Bandung bukan? Siapa tahu saudaranya Bunda. Oke, itu aja. Nanti belajar lagi, membaca lagi, terus bercerita ya. Jangan bosan bercerita terus. Izin atas nama Anindya Faiza Aulia Prastianti. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Anindya. Siang-siang gini kayaknya seger deh minum air kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, teman-teman serta hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Anindya Faiza Aulia Prastianti. Kali ini saya akan membacakan salah satu cerita rakyat yang ada di Pacitan. Cerita yang berjudul Asal-usul Ceprotan. Cerita ini saya dapatkan dari salah satu buku yang ada di Perpusda Pacitan. Buku yang berjudul Kumpulan Cerita Kota 1001 Goa, karangan Sri Pamungkas, Eca, dan Alia. Nah teman-teman, sudah siap mendengarkan saya bercerita? Baiklah, begini ceritanya. Zaman dahulu kala,
berani tinggal di Pacitan karena kala itu dia kini sebagai tempat hidupnya binatang buas dan makhluk halus. Namun, seorang tokoh bernama Ki Gojek memberanikan diri untuk menempati daerah tersebut. Wah, tempat ini nampak luas. Sepertinya jika aku membuka larangan dan berladang di sini, banyak yang akan berdatangan dan tinggal di sini. Kala itu, ketika Ki Gojek sedang menebangi pohon, ia terkejut karena telah berdiri di hadapannya dua orang wanita cantik. Kedua wanita itu pun memperkenalkan dirinya. Mohon maaf jika kedatangan kami mengejutkan Aki. Kami berdua dari Kediri, Ki. Saya Dewi Sekartaji dan ini saudari saya Dewi Sukonandi. Namun, ketika Dewi Sekartaji memperkenalkan diri, Dewi Sukonandi berlalu dan tidak menghiraukan Ki Gojek yang sedang menyapanya. Dewi, kalau boleh, saya bertanya, bagaimana Dewi bisa sampai ke sini? Kami berdua melarikan diri dari istana Kediri, Ki. Namun, sampai di sini badanku terasa lelah. Makanya, aku mengajak saudariku untuk istirahat di sini. Tapi dia tidak mau. Ya sudah, saya yang akan beristirahat di sini. Boleh kan, Ki? Tentu saja boleh, Dewi. Dewi terlihat haus. Sebentar, akan kucarikan air kelapa untuk menghilangkan rasa hausnya. Mencari kelapa tidaklah mudah, apalagi hutan belantara saat musim kemarau. Ki Gojek yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan segera berdoa agar bisa mencarikan Dewi Sekartaji kelapa. Tak disangka Ki Gojek dapat menelusuri desa lain di bawah tanah. Desa itu bernama Desa Kala. Di sana ia dapat menemukan kelapa. Tak disangka lagi, bumi yang dilalui Ki Gojek berubah menjadi sumber mata air yang sekarang disebut sebagai Dung Timor. Setelah mendapatkan kelapa, Ki Gojek bergegas untuk memberikannya kepada Dewi Sekartaji. Dewi, minumlah air kelapa ini agar rasa hausmu hilang. Terima kasih, Ki. Rasa hausku hilang, Ki. Tapi maaf, aku tidak bisa menghabiskan air kelapa ini. Aku akan menuangkan air kelapa ini ke tanah. Dewi Sekartaji pun menuangkan air kelapa itu ke tanah. Tak disangka, tanah yang dituangi air kelapa itu berubah menjadi sumber mata air yang disebut sumber air Sekar. Diambil dari nama Dewi Sekartaji dan kemudian desa itu diberi nama Desa Sekar. Nah, karena adanya sumber mata air itu, masyarakat berbondong-bondong menempati daerah tersebut. Masyarakat yang hidup di sana hidup makmur. Sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah, mereka setiap Senin Kliwon di bulan Longkang memperingati upacara adat Ceprotan. Teatrikal yang ditunjukkan pada upacara adat tersebut ialah segerombolan anak muda yang berusaha mencuri ayam panggang, tetapi diketahui oleh orang lain, sehingga mereka dilempari dengan lulo atau kelapa muda yang dikukus hingga empuk. Nah, itu dia salah satu cerita rakyat yang ada di Pacitan. Cerita rakyat merupakan salah satu warisan budaya Indonesia, maka kita harus melestarikannya. Salam lestari, salam literasi. Bangun pagi secara teratur, tak lupa segera mandi yang bersih. Selesai sudah saya bertutur, saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anindya Fasya Aulia ya. Udah pernah lihat ciprotan? Belum? Belum. Itu orang dilempari pakai kelapa nggak sakit itu? Ya udah tahu. Wes iki anu tenan iki bikin apa tenan. Mbak. Tahu Senin Wage Pon Kliwon Paing gitu? Tahu? Apa itu? Ya nggak tahu. Karena kita tanya ke gurunya ya, terus kemudian itu kelapa nggak dikupas tapi dikupas. Perbanyak lagi bacanya, terus nanti ya yang penting kamu tahu lah yang mau diceritakan itu apa. Nanti kalau ada teman yang tanya, "Nah ini kamu tahu dari mana?" Nggak tahu saya. Kan yang diceritain jadi nggak percaya. Gimana kalau temanmu nggak percaya sama kamu gimana? Ya udah nggak apa-apa. Oh iya, ya nggak apa-apa wes semuanya. Ya terima kasih. Baik, Nindi. Selamat siang ya. Halo, Nindi. Iya, apa judul cerita tadi, Nak? Asal usul ceprotan. Misalkan asal usul ceprotan itu meskipun tidak harus asal usul ceprotan. Nah, bisa enggak gitu? Apa? Wih, keren dia estetik. Iya. Nanti tanya lagi ke Bapak Ibu. Masa begitu estetik Ibu guru itu ya? Terus begini ini selain baca cerita rakyat asal usul pacitan apa? Asal usul apa tadi? Ceprotan, ada nggak baca cerita yang lain? Pernah baca buku cerita yang lain? Pernah. Apa aja itu? Nak? Ya buku ini kadang cerita rakyat, tapi nggak dari pacitan. Dari mana? Lain ya. Akan kayak apa kayak? Oh, gitu buku cerita yang lain tapi sering baca ya? Iya, oke. Di, tadi kan pada saat mau diberikan itu gimana cara memetakan ini kan musim kemarau gitu. Gimana tadi? Yang musim kemarau tadi. Marah. Iya. Waktu apa si Dewi Sekar kehausan terus sama Ki Godek mau dicarikan apa itu air kelapa ya, tapi kan itu musim kemarau. Itu bagaimana keterkejutannya Ki Godek tadi? Ya kan Ki Godek kan orang takwa. Oh, rata kok ya. Iya, lihat biasa ini besok ya bilang sama Bu Guru ya untuk bercerita lebih banyak lagi ya. Dadah. Oke, panggilannya Nindi apa Nindya? Nindi. Oke, Nindi tadi kan suka baca cerita yang lain ya, cerita dari daerah lain bukan Pacitan. Daerah lain cerita apa yang paling Nindi ingat? Gak ada yang ingat. Gak ada yang ingat, yang pernah dibaca deh apa? Cerita tentang apa? Cerita Nabi pernah. Hmm. Cerita rakyat pernah. Cerita rakyatnya apa yang pernah? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu cerita tentang apa dan dari mana? Nggak tahu dari mana. Ya, cerita Tangkuban Perahu itu dari Jawa Barat. Berarti tadi Nindi belajar cerita ini cuma 2 hari ya? Iya, oke. Tepuk tangan dulu buat Nindi dan buat semua yang berlomba hari ini karena luar biasa mempelajari cerita 2 hari itu gak gampang, tapi adik-adik semua bisa maju di sini. Oke, PR lagi ya, tetap baca terus, pelajari lagi ceritanya supaya nanti bisa berceritanya lebih jelas lagi. Oke, makasih. Baik, boleh tepuk tangannya meriah untuk nama peserta 9 Nindi. Gak tahu ya, kenapa banget nih ya. Luar biasa, ini kayaknya banyak ya ada 3 generasi di sini, ada Gen Alpha, Milenial, Gen Z, sama ini ya Baby Boomer ya. Jadi mungkin agak wow, sepertinya Gen Alpha seperti ini. Baik. Nah, selanjutnya akan ada penampilan dari SD Negeri 2 Pro Asri Kebonago dengan nomor peserta 10. Oke, masih mempersiapkan diri. Dan tentunya lomba bertutur siswa SD dan MI ini akan diselenggarakan selama 3 hari. Dan alhamdulillah sudah siap nomor peserta 10.
kita panggil nomor peserta 10 dengan nama Dava Dwi Prayitno. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dava. Gunung Limo suwe ra ketemu, nanging aja lali karo kancamu. Cuplikan lagu tersebut diciptakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia yang ke-6. Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dava Dwi Prayitno dari SD Negeri 2 Purwasri. Aku akan membacakan tutur yang berjudul Tunggul Wulung Pembawa Siar Islam di Desa Mantren. Kisah tersebut saya ambil dari buku yang berjudul Kumpulan Cinta dari Kota 1001 Goa yang ditulis oleh Dr. Sri Pamungkas. Saya mulai ya teman-teman, dengarkan ya. Dahulu kala 500 tahun yang lalu pada abad ke-16 datanglah seorang prajurit yang dijuluki Tunggul Wulung. Beliau berpangkat Mantri Tamtama Sorengpati, utusan Kesultanan Demak Bintoro untuk menyebarkan agama Islam dan menjaga Panji Tunggul di atas puncak gunung-gunung sebagai kedaulatan Kesultanan Demak di wilayah Wangger itu. Tunggul Wulung diberi titah dari Sultan. Begini titahnya. Atas perintah Sultan untuk menegakkan syariat Islam dan menjaga kedaulatan Panji Tunggul Wulung Demak Bintoro, engkau akan kuutus ke wilayah Mangkar Kidul sebagai mantri ing tlatah Gunung Limo. Dari titah Sultan tersebut, beliau menyandang nama Tunggul Wulung sebagai mantri. Dan di kemudian hari dijadikan nama desa, yaitu Desa Mantren di Kecamatan Kebon-Agung. Tunggul Wulung tidak hanya menyebarkan agama Islam, beliau juga mewariskan nilai spiritual yang diwujudkan dalam upacara tetaken sebagai simbol penyebaran agama Islam. Dahulu, beliau juga mengajarkan ilmu dakwah, bela diri, siasat dan ketahanan malangan kepada murid-muridnya. Pada suatu hari, Tunggul Wulung berkata kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, atas ujian lakon kalian berguru kepadaku, tunjukkan apa yang kalian peroleh." Setelah mendapatkan pesan dari Tunggul Wulung, murid-murid Tunggul Wulung pun mempersiapkan sedekah hasil bumi dan jamu dari air sari aren racikan sang guru sebagai obat yang menguatkan. Salah satu murid pun berkata, "Wahai guru, terimalah sedekah bumi dari kami sebagai terima kasih atas berguru kalian kepadamu." Setelah itu, murid-murid Tunggul Wulung pun membentuk iringan barisan. Barisan terdepan membawa Panji Tunggul Wulung, pusaka tombak, keris, dan kotak Antakusuma. Prosesi purna pun dimulai. Murid-murid melepas ikat kepala sebagai tanda kelulusan. Dan murid-murid pun meminum air dari jamu sari aren.
tes mental, dan bela diri. Siap, siap, siap. Setelah tes tersebut, Tunggul Wulung pun berkata kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, prosesi ini bermakna bahwa mengajarkan kebaikan itu tidaklah mudah dan harus melewati ujian yang sangatlah berat dan rintangan. Akhirnya kebaikan mampu mengalahkan keburukan." Nah, teman-teman, dari cerita saya tersebut diharapkan kelak agar menjadi inspirasi para pemuda di Kabupaten Pacitan agar pantang menyerah dalam menyebarkan kebaikan. Teman-teman, kalau ingin melihat upacara tetaken, teman-teman bisa datang loh di Desa Mantren di Kecamatan Kebonago. Upacara tetaken biasanya ada setiap bulan Agustus. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dava kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Tadi Dava cerita, terus di ceritanya ada tentang upacara tetaken. Upacara tetaken itu apa sih? Upacara tetaken itu upacara yang kayak kayak ya nggak tahu. Udah pernah lihat belum upacara tetaken? Belum. Oh, belum pernah lihat. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya. Dava ceritanya ini dari buku kumpulan cerita dari Kota 1001 Gua. Itu Dava baca bukunya atau diberi naskahnya sama bu guru? Diberi naskah sama bu guru. Iya, berapa hari latihannya? Seminggu, oke lumayan, seminggu. Dari proses latihan, bagian mana yang Dava paling senang dari cerita ini? Meminum air dari jamu sari aren. Oh, kenapa bagian minum yang kamu senang? Karena airnya enak. Oh, emang udah pernah minum sari aren? Ya itu kayak legen. Oh, kayak legen, jadi enak ya, seger gitu. Jadi ketika minum kamu membayangkan enak, seger. Coba diperagakan lagi. Kamu bayangkan ini kan lagi panas nih ya, panas ya. Terus kita minum sari aren. Terus bagaimana ekspresi segernya itu kayak apa? Segar sekali. Iya. Oke, terima kasih Dava, semangat terus ya. Segar sekali Menteri Dava ya. Sama Pak Indra, tak minum kopi dulu ya. Biar rasanya segar sekali. Dava, rumahmu mana nak? Rumahku dekat SD. SD Donorojo atau Purwoasih? Purwoasih. Terus biasanya upacara tetaken itu pelaksanaannya ada di desa mana itu? Di Desa Mantren. Desa Mantren, jauh nggak dengan rumahmu Mantren dengan Purwoasih? Nggak tahu, belum pernah ke sana. Oh, belum pernah ke sana. Sebetulnya dekat loh dengan rumahmu ya, masa belum pernah lihat tetaken ya? Nah, kalau mau dengar ya, tapi setidaknya dari bercerita ini kamu sudah bisa membayangkan. Oke. Dava, tadi Tunggul Wulung itu mengajarkan apa kepada murid-muridnya? Ilmu dakwah, bela diri, siasat, dan ketahanan malangan. Kenapa kok diajari bela diri? Agar kalau misalnya ada orang yang nggak percaya agama Islam, digelut terus gitu jadinya. ya, kalau misalnya ada yang lawan balik. Lawan balik gitu. Jadi gelutan gitu ya, kamu gak gelem boleh tak gelut gue. Nggak gitu. Oh nggak gitu. Ya, terima kasih gitu. Jadi bela diri itu untuk belajar mempertahankan diri ya, bukan untuk memerangi orang. Ya kayak gitu ya. Ya kayak gitu ya, Bapak ya. Jadi kalau nanti ikut bela diri, tidak boleh ikut yang juga-gitu terus memerangi orang lain ya. Sip. Oke, Dava. Ya. Oke, gimana tadi pensaannya? 11 atas nama Abu Mahira. Beri tepuk tangan yang meriah untuk nama peserta 11. Aku bangga jadi anak Indonesia. Salam pustaka untuk Indonesia Jaya.
Perkenalkan, nama saya Almahira Biazizah atau biasa dipanggil Alma. Pada kesempatan hari ini, saya akan bercerita dengan judul Endang Roro Tompe dan Kakek Ogleng. Cerita ini diangkat dari buku karangan Edi Santoso dan Toyib yang diterbitkan oleh PT Grasindo Jakarta tahun 2004 dengan judul buku Cerita Rakyat dari Pacitan. Hai teman-teman, tahu nggak cerita Endang Roro Tompe dan Kakek Ogleng? Nah, mari dengarkan ceritanya ya. Malam itu hening mencekam. Burung-burung malam bersahut-sahutan mengisyaratkan sebuah kisah. Sepi durung bisa nendram kagodhong ing wewayan anggeridu ati. Kak, kak, kak. Suara burung malam yang terus bersahutan tak menyurutkan langkah Dewi Chandra Kirana untuk meninggalkan istana. Ia terus mengendap-endap diikuti para dayang. Tiba-tiba, malam-malam begini kalian mau kemana? Sapa beberapa perampok yang berusaha menghadang Dewi Chandra Kirana. Pergi kalian! Jangan halangi kami! Gertak Dewi Chandra Kirana. Jangan kasar begitu. Kami hanya ingin tahu namamu. Dewi Chandra Kirana pun terpaksa berbohong. Namaku Endang Roro Tompe. Sekarang beri kami jalan. Jangan marah begitu, gadis cantik. Ucap perampok itu sembari menghadang langkah Dewi Chandra Kirana dan para dayang. Tak disangka datang seekor kera putih dari balik pohon. Kera itu tak lain adalah Kakek Ogleng. Apa-apaan kalian? Beraninya sangat perempuan. Perempuan bukan untuk ditakut-takuti, tapi dilindungi. Kalahkan aku dulu sebelum kalian membawa gadis-gadis itu. Kakek Ogleng pun mampu membuat para perampok itu lari tunggang-langgang. Terima kasih kera yang baik, ucap Dewi Chandra Kirana. Sudah selayaknya kita saling menolong. Sebenarnya kalian ini mau kemana? Tanya kera putih itu. Aku ingin mencari suamiku yang telah lama pergi. Bisakah kau tunjukkan dia di mana? Ayo ikut denganku. Dewi Chandra Kirana pun mengikuti langkah kera putih itu. Apa laki-laki itu yang kau cari? Mata Dewi Chandra Kirana pun tertuju pada seorang petapa. Kanda Panji Asmoro
Dewi Chandra Kirana. Panji Asmoro bangun pun berdiri dan menghampiri istrinya. Dewi, siapa dia? Dia adalah kera putih yang tadi menyelamatkan kami dari para perampok. Terima kasih telah menyelamatkan Dewi. Semoga Tuhan membalas segala kebaikanmu. Keteo Glen pun terdiam sesaat dan tiba-tiba ia berubah menjadi Batara Narada. Aku senang. Akhirnya Tuhan telah mempertemukan kalian kembali. Panji Asmoro bangun dan Dewi Chandra Kirana pun bersimpuh. Namun tak dinyana, Batara Narada telah hilang dari tatapan mata mereka. Nah, apa yang bisa kita petik dari ceritaku tadi? Benar teman-teman, kita tidak boleh mengharapkan imbalan apapun ketika menolong orang lain. Ikhlas itu baik dan damai itu indah. Makanya, yuk selalu berbuat baik. Demikian cerita dariku. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, mari membaca. Ya, tepuk tangan untuk peserta pemilu yang nomor 11, Almaira. Diceritakan Dewi siapa? Chandra Kirana pergi mencari siapa? Suaminya Suaminya pergi kemana ya? hilang. Kok bisa hilang? Maaf, saya tidak tahu. Nanti akan saya cari tahu.